Kita akan mulai dengan ini all pastor ya. Pesertanya adalah all pastor. Kemudian kita ini nama-nama saudara semua ada di sini. Ada 240 peserta saudara kita hamba-hamba Tuhan di GPPK. Nah, kita akan ikuti yang pertama dan saudara yang namanya muncul di sini itu berarti saudara yang akan mendapat door prize yang pertama. Oke, kita akan mulai ya. Oke. Siap. Oke, siap. Siapa yang belum siap? Oke. Siap. Oke. Nah, kalau saudara tidak ada di sini, kita akan ganti ke orang yang lain. Oke, kita akan mulai ya. 1, 2, 1, 2, 3. Siapa namanya? Iya. Rizka. Cynthia Adu. Adakah? Waduh. Itu bukan David ya? Orangnya tidak ada di tengah-tengah kita. Pokoknya sudah ganti nama Pak David. Orangnya tidak ada di tengah-tengah kita. Ini Rizka Just in Cynthia case. Adu. Tidak ada di tengah-tengah kita. Jadi kita ambil yang kedua. Oke, kita sama-sama kita ambil yang kedua. 1, 2, 3. Ayo keluar. Joli Alesius Pandewana Mandak dari Bitung. Adakah? Hadir. Mana Ada. orangnya? Congratulations. Kalau orangnya tidak ada, kita Hadir. tunjukkan orangnya. Pokoknya Bitung Jadi bersembunyi ya. pemenangnya ada di mobil ya, sama-sama dengan rombongan yang ada di sana. Jadi yang menang itu adalah Pastor Joli Alesius Pandewanda Mandak. Ya, tepuk tangan dulu. Heran, namanya sudah dimandatkan. Oh, pastor sudah masuk. Dia sudah doa puasa Sudah jadi masuk. dapat dia. Namanya sudah dimandatkan, jadi nggak bisa lari. Oke, jadi pemenang pertama sudah. Tolong nanti sebentar akan berhubungan dengan saya. Jadi kita masih ada 4 lagi yang kita punya. Jadi sabar menunggu Langsung aja. untuk saudara, barangkali nanti akan selesai seminar ini, saudara nanti akan dapat. Mohon izin, walaupun Pak Sabar Selamat sering disebut untuk Pastor Pak Joli Sabar ya. ya. Sekarang ini Pastor Suandoko sudah ada. Shalom Pastor. Bilang Pastor Suandoko sudah ada. Bilang teman. Tunggu dulu. Pastor sudah ada, tapi masih di off untuk. Halo, shalom Pastor. Halo, shalom. Shalom Pastor. Oh ini ya, shalom. Suaranya belum muncul Pastor, mesti di unmute. Tunggu lagi dia. Oke. Suara sudah. Oke. Oh, mati lagi. Sudah. Oke, sudah Pastor. Oke. Oke, nah. Ini mungkin Pastor. Heri. Usul di mute semua Pastor, biar Pastor Suandoko aja yang kita dengar ya. Oke, jadi buat teman-teman yang lain, tolong di mute supaya nanti suara narasumber saja yang nanti kita akan dengarkan. Jadi sekali lagi saya informasikan bahwa kegiatan ini
kegiatan kita ini nanti saya sebagai host, kemudian ada co-host satu, yaitu Pastor Yeni yang nanti akan memilah atau menerima pertanyaan-pertanyaan yang dari Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian nanti ada diklasifikasikan, kemudian nanti akan diserahkan kepada Pastor Suandoko. Kemudian nanti akan dijawab. Harap di dalam waktu yang disiapkan penyampaian materi 45 menit, kemudian pertanyaan dan jawaban yang nanti akan kita ada bersama-sama juga di dalam 45 menit. Selesai itu saya akan minta untuk co-host 2. Di sini ada Pastor Yohana Markus yang akan menyimpulkan berkaitan dengan seminar kita pada kesempatan ini. Dan diharapkan supaya semua bisa mengikuti dengan baik. Teman-teman bisa mengikuti dengan Pastor Marolop, tolong di mute suaranya. Oh iya. Jadi pastikan selama kita mengikuti kegiatan ini kita mute suara kita, tetapi sebentar nanti diberi kesempatan untuk bisa melepaskan mikrofon kita. Tetapi kegiatan kita ini juga direkam, kemudian nanti seperti saya bilang tadi akan di-upload di YouTube, kemudian nanti akan saudara bisa download kapan saja untuk mempelajarinya nanti, begitu ya. Oke, itu saja barangkali yang saya sampaikan. Kita akan buka di dalam doa, nanti Pastor Agus akan unmute, kemudian membuka di dalam doa untuk kegiatan seminar pada sore hari ini. Shalom semuanya. Shalom. Izin Pastor kita doa. Mari. Salam damai sejahtera, salam sukacita buat kita semua dari Sabang sampai Merauke, semua PI-PI yang luar biasa. Senang sekali sore hari ini kita bisa ketemu. Mari kita berdoa bersama-sama mengawali seminar pada sore hari ini. Bapa di sorga, kami bersukacita karena hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama walaupun di dalam situasi pandemi ini kami harus melakukannya dengan cara Zoominar, tapi kami bersukacita karena kami bisa saling bersapa satu dengan yang lain. Tuhan Yesus pimpin dari awal sampai akhir, urapi Pastor Suandoko yang hari ini akan berbicara kepada kami, memberkati kami supaya kami boleh diberkati. Tuhan menolong Pastor Suandoko, memberikan kuat kuasa Roh Kudus supaya apa yang disampaikan boleh kami pahami bersama-sama dan membekali kami semua, Tuhan. Berbicara kepada kami semua dan kami semua siap dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita katakan sama-sama. Amin. Amin. Silakan Pastor. Ya. Minta maaf lebih dulu kepada saudara-saudara semua oleh karena kesalahan atau kesulitan teknis tadi saya terlambat masuk. Tapi mari kita langsung saja dan saya akan coba dengan lebih cepat. Tolong bisa mengikuti dengan cermat. Topiknya yaitu kepemimpinan pastoral Pentakosta Karismatik di era New Normal. Topik ini dipilih oleh karena kita sedang menghadapi satu perubahan yang sangat-sangat cepat. Dan perubahan itu menyangkut seluruh aspek kehidupan, bahkan tatanan dunia sedang berubah cepat. Ada 3 faktor yang mendorong perubahan ini. Yang pertama, yaitu pandemi atau wabah COVID-19. Yang kedua, perkembangan teknologi yang tidak terbendung. Dan yang ketiga, ancaman perang dagang USA dan China ataupun bencana-bencana musibah lainnya. Saya langsung masuk kepada poin yang pertama, prediksi perubahan yang akan terjadi, yang akan menimbulkan apa yang disebut ketidakpastian
di seluruh dunia. Yang pertama mengenai perubahan yang ditimbulkan sebagai dampak dari wabah pandemi COVID-19. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup. Social physical distancing, yang intinya bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, menjadi nilai baru. Lalu dengan pemberlakuan PSBB dan kemudian new normal yang berbasis protokol kesehatan, semua itu menciptakan gaya hidup baru. Terlihat dari pengertian new normal, yaitu adaptasi kebiasaan baru dengan mengutamakan protokol kesehatan. Itu arti dari new normal dalam bahasa Indonesia. Jadi jelas pandemi ini telah merubah nilai-nilai tatanan kehidupan kita yang membawa dampak. Dengan tadi saya ambil contohnya social physical distancing, jaga jarak, maka dampaknya yaitu yang pertama itu memutus hubungan antar pribadi. Memutus hubungan antar pribadi karena kita harus ada di rumah saja, menjaga jarak satu dari yang lain. Dan bukan hanya antar pribadi saja, yang lebih berat lagi yaitu memutus hubungan dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis banyak dunia usaha ditutup, dan kita juga mengetahui bahwa gereja-gereja yang tidak bisa mengadakan ibadah, itu berarti gereja-gereja ditutup sementara. Kemudian dalam dunia pendidikan, anak-anak kita lebih banyak homeschooling, cara belajar di rumah. Dan kemudian bagi kita yang mampu, yang bisa melakukannya, kita mencoba mengadakan ibadah online. Jadi tentu kondisi-kondisi sosial atau kalau dalam istilah gerejawi disebut koinonia, itu terganggu dengan adanya social physical distancing ini. Saya tidak panjangkan pembahasan mengenai ini, kita semua sudah tahu mengenai dampak dari COVID-19. Saya langsung dengan bagian yang kedua, yaitu perkembangan teknologi yang tidak dapat dibendung. Dan tentu ini mempengaruhi gereja juga. Kita tahu bahwa sekarang Indonesia ada di dalam industri 4.0 yang nanti akan masuk menjadi 5.0 tanpa dapat dibendung. Di dalam 5.0 ini kita akan melihat yang terutama yaitu penggunaan artificial intelligence yang semakin luas dengan apa yang disebut dengan robotisasi. Nah, dalam semua teknologi itu mempunyai nilai-nilai tertentu. Dan itu membentuk mindset baru. Mindset baru yang terbentuk dengan 4.0 ke 5.0 yaitu mindset baru yang digital. Tatap muka semakin tidak diperlukan lagi. Nah, ini tentu berpengaruh kepada ibadah kita. Lalu dampaknya otomatisasi, komputerisasi, digitalisasi membuat banyak tenaga kerja manual di PHK. Terjadi pengangguran besar-besaran. Dan dampaknya akan terjadi hilang tadi ada masyarakat. Selain itu timbul kebutuhan tenaga kerja dengan keahlian baru yang berbasis teknologi digital dan yang tidak mampu akan tersingkir. Di dalam dunia pendidikan, cara belajar yang baru
Karena informasi apa saja dapat diakses melalui teknologi. Khususnya sebagai contoh, kalau kita mau menanyakan informasi apapun, kita tinggal tanya dari Mbah Google, yang pasti akan dapat jawabannya dalam waktu yang sangat singkat, dan jawabannya bisa sampai jutaan postingan. Artinya Google lebih pandai daripada kita, lebih cerdas daripada manusia. Lalu kalau kita melihat ada postingan, kemudian kita subscribe, apabila kita banyak mensubscribe satu postingan, maaf, Pastor unmute. Tolong di unmute, Pastor, ke mute. Iya. Minta tolong buat teman-teman yang lain supaya suaranya dinonaktifkan. Minta tolong untuk saudara-saudara suaranya dinonaktifkan karena mengganggu penyampaian seminar pada kesempatan ini. Pastor barangkali bisa diaktifkan mic-nya. Iya, tadi mati, Pastor. Iya, sebelum Pastor Swandoko lanjut, saya minta untuk teman-teman yang lain supaya kita tertib di dalam seminar ini dan diharapkan kita sadar masing-masing bahwa mic kita ini kalau hidup itu mengganggu dalam ini ada suara-suara yang suka keluar-keluar, tolong dikontrol. Jangan diutak-atik untuk gadget saudara supaya nanti seminar ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Ini ada Ibu Yus Iman Hareva bisa dikontrol gadgetnya supaya nanti tidak mengeluarkan suara-suara yang nggak perlu. Wah, boleh lanjut? Halo. Ya. Boleh lanjut atau belum? Halo? Iya. Halo? Halo? Sebentar, Pastor. Ini ada suara yang masih suka muncul. Oke. Ditunggu. Yang anehnya tadi saya sudah mute, tapi masih ada suara yang keluar dari yang dari Yus Iman Hareva. Minta tolong supaya nanti bisa. Oke, sudah silent. Harap ini akan berlanjut sampai selesai. Saya kembalikan ke Pastor Swandoko. Oke, terima kasih. Jadi kita sedang bahas tentang perkembangan teknologi yang tidak dapat dibendung. Yang pertama yaitu teknologi digital yang membuat perubahan di dalam cara berpikir kita. Digitalisasi dalam semua aspek. Yang kedua yaitu cara belajar yang baru, di mana sekarang anak-anak kita belajar di rumah, homeschooling istilahnya, dan menurut Menteri Pendidikan itu akan dipermanenkan. Cara belajar yang baru ini yaitu setiap anak didik itu mencari informasi untuk menemukan jawaban. Jadi tidak seperti dulu lagi di mana guru dan kalau dalam gereja itu pendeta dianggap pribadi yang tahu segala sesuatu. Orang akan tanya segala perkara kepada guru dan nanti akan mendapat jawaban. Begitu juga kepada pendeta akan dapat jawabannya. Sekarang orang akan mencari dari mesin pencari. Dan itu membawa dampak juga dalam pelayanan pendeta. Mengenai ancaman perang dagang USA dan China saya tidak akan panjangkan. Hanya saya mau katakan bahwa semoga ini tidak terjadi, karena kalau terjadi,
maka seluruh dunia akan ikut terseret seperti Perang Dunia ke-1 dan ke-2 yang kemarin. Jadi saya masuk langsung berhubung waktu kepada tantangan gereja di masa COVID-19 ini. Untuk itu saya akan ambilkan hasil survei dari Bilangan Research Center, BRC, Bilangan Research Center, yang dipimpin oleh Bapak Handi Irawan. Dari survei itu diketahui hal-hal yang berikut ini. A. Adanya banyak perpindahan anggota jemaat. Artinya anggota jemaat, anggota gereja semakin liquid. Dan ini berarti nama denominasi tidak lagi terlalu dipentingkan. Lalu ini juga akan berpengaruh kepada gereja-gereja yang ada. Biasanya orang mencari gereja besar supaya bisa lebih ramai, lebih meriah, lebih menyenangkan. Tetapi sekarang dengan gadget kita bisa beribadah di rumah. Begitu juga gembala yang tadinya digambarkan seperti Superman. Dia harus merubah pola pendekatannya. Karena jemaat yang tadinya dianggap tidak tahu Alkitab, sekarang ternyata mereka dengan mencari sendiri bahkan bisa lebih pandai soal-soal Alkitab dari gembalanya. Yang kedua, B, ketidaksiapan gereja dengan teknologi digital. Saya tidak panjangkan mengenai ini. C, jemaat merasa tidak engage, tidak terkait dengan gembala. Tempoh hari dari MP membahas sedikit mengenai hal ini dan Pak Agus menyarankan supaya jangan sampai kita kehilangan kontak dengan jemaat dalam masa pandemi ini. Sebagaimana dalam dunia bisnis, kalau kehilangan kontak dengan customer, dengan pelanggan, berarti hilang kesempatan untuk menjual barang. D. Dalam banyak gereja ada penurunan pemasukan dana. Gereja besar itu sekitar 20-50% penurunannya. Gereja kecil 60-80% penurunan pemasukan dari persembahan. Apakah ini berarti bahwa gembala perlu punya mata pencaharian lain untuk mendukung pelayanannya? Ada usaha-usaha yang diperlukan, misalnya sosialisasi kebutuhan gereja kepada jemaat, supaya jemaat akan membantu lebih lanjut. Berikutnya, E, sekolah minggu terabaikan. Dalam banyak ibadah online, gereja-gereja melakukan ibadah itu dengan pemikiran untuk orang dewasa. Untuk anak-anak jarang sekali ada gereja yang melakukannya. Nanti kita bahas itu. F, penginjilan tidak diprioritaskan. Artinya, dalam masa pandemi ini, gereja-gereja lebih banyak merawat jemaat. Internal pelayanannya, tidak melakukan kegiatan penginjilan keluar. Berikutnya, hamba Tuhan, nah ini berpengaruh kepada kita, hamba Tuhan merasa kehilangan confidence, kepercayaan diri, karena merasa tidak diperlukan oleh jemaat. Jemaat sudah bisa mendapatkan jawabannya dari Mbah Google yang tadi sudah disebut. Gembala merasa tersaingi. Berikutnya, tantangan untuk gereja, saya ambilkan dari talk show Pendeta Yoshua Tewu dengan Gildas Lumi. Dia adalah pakar cyber security. Disebutkan beberapa hal ini. A. Ibadah di gereja diganti dengan ibadah di rumah untuk seterusnya. Artinya, ibadah gereja, ibadah raya,
sudah semakin dijauhi oleh jemaat. Apa dampaknya nanti? Kita pikirkan bersama. Yang lebih perlu kita perhatikan yaitu bahwa dengan keadaan ibadah rumah itu semakin dipentingkan, maka kita harus mempersiapkan pelayanan keluarga. Ini tidak bisa ditawar lagi. Berikutnya yang dikatakan oleh Saudara Gildas Lumi bahwa profesi pendeta terancam gulung tikar. Nah, saudara-saudara, ya kalau pelayanan diberikan dari pengetahuannya, dari ilmunya, ya mungkin saja jemaat akan merasa kering. Karena itu kita harus merubah, mengingatkan diri kita untuk merubah pola pelayanan kita, tidak lagi sekedar dari pengetahuan kita dan menjadikan Alkitab sebagai buku agama saja. Yang penting atau yang menyenangkan, menyegarkan hati kita, yaitu betapapun canggihnya mesin yang dibuat oleh manusia, sekalipun dia lebih pandai, lebih cerdas dari manusia, tapi mesin-mesin itu tidak punya perasaan. Mesin-mesin itu tidak bisa berempati. Sedangkan kita sebagai ciptaan Tuhan yang tertinggi, kita punya rasa empati. Dan itu adalah faktor plus yang kuat sekali yang perlu dimanfaatkan di dalam pelayanan kita. Artinya, janganlah kita memberikan pelayanan yang kering-kering, yang rutin, yang itu-itu saja. Harus ada isinya. Dan kita bicara nanti mengenai isinya. Berikutnya, kemajuan teknologi yang tadi sudah disebutkan dari industri 4.0 ke 5.0 yang tidak didapat dibendung, digitalisasi, artificial intelligence, robotisasi, dan seterusnya, itu hanya punya satu arti, yaitu dunia akan diatur dalam satu sistem digital. Saya tidak ingin mengaitkan ini dengan one world government, dengan antikris dan sebagainya. Nanti terlalu panjang ceritanya. Tetapi kata Saudara Gildas Lumi, teknologinya sudah sedia, sudah ada untuk mengatur dunia dalam satu tangan secara sistem digital. Baik, selanjutnya saudara-saudara, saya akan memasuki bagian yang ketiga, yaitu a new way of ministry. Saya mau mengingatkan bahwa a new way of ministry ini bukan meneruskan yang lama dan menambal sulam di sana-sini. Sedang lalu kemudian kita melakukan istilahnya business as usual. Tidak. Kalau Gildas mengatakan gereja harus berevolusi katanya. Artinya gereja harus mencari peluang-peluang pelayanan yang efektif, yang efisien dalam banyak bidang yang kita akan bicarakan bersama nanti. Pelayanan difokuskan pada keluarga. Family based ministry. Penggembalaan akan lebih personal, per keluarga. Kegiatan utama bukan di ibadah raya, tapi dalam ibadah keluarga. Ibadah keluarga bukan sekedar kelompok selnya gereja pusat, di mana pusat mengatur segala sesuatunya. Gereja keluarga yang mandiri, kepala keluarga menjadi gembalanya, menjadi imamnya. Tetapi dia didukung oleh gereja pusat dengan memberikan bimbingan, dorongan, pembekalan, istilahnya equipping the equippers. Nanti kita jelaskan. Gereja adalah kumpulan dari keluarga-keluarga. Alasannya apa?
Kalau kita baca dari Matius 18 ayat 18 sampai 20 dikatakan di mana 2-3 orang berkumpul bersama-sama aku ada di tengah mereka, itu berarti keluarga. Kalau kita bicarakan mengenai nubuat Nabi Yoel yang dikutip oleh Rasul Petrus dalam Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 21, di situ disebutkan orang tua, orang-orang tua, anak-anak muda sampai kepada anak-anak dan pembantu-pembantu, budak atau hamba-hamba. Itu semua bicara dalam konteks keluarga. Kebangunan rohani, Roh Kudus di tengah keluarga. Pencurahan roh di tengah-tengah keluarga. Lalu kalau kita pikirkan mengenai gereja di Kisah Para Rasul, tidak punya gedung gereja waktu itu. Gedung gereja baru dimulai dibangun pada tahun sekitar tahun 300-an. Artinya semua kegiatan diadakan di rumah. Ingatlah bahwa gereja di Yerusalem tidak bisa memakai bait Allah karena mereka dilarang memberitakan nama Yesus. Seorang hamba Tuhan bernama Bill Hybels yang sudah tidak mengembalakan gereja yang lama pernah mengadakan penelitian dan mencari tahu sampai di mana atau apa yang membuat jemaatnya bisa bertumbuh rohanianya, spiritual formation di tengah jemaat. Dan perlu saudara ingat bahwa jemaatnya ini jumlahnya puluhan ribu. Dari hasil survei yang dilakukan, ditemukan bahwa pertumbuhan rohani jemaat tidak terjadi melalui ibadah raya. Tidak terjadi melalui ibadah raya. Ada di dalam kelompok-kelompok kecil yang bersifat kekeluargaan. Jadi saudara-saudara, ke depan keluarga menjadi konteks atau fokus pelayanan menggantikan ibadah raya atau gereja dengan beberapa alasan ini. Ini tidak berarti bahwa ibadah raya ditiadakan sama sekali, tidak. Kita masih memanfaatkan ibadah raya, tetapi fokus pelayanan gereja ada di dalam keluarga-keluarga. Alasannya, keluarga dengan semua pengalaman dan kegiatan sehari-hari menyediakan konteks sebagai tempat belajar untuk mengenal Tuhan. Gereja dengan semua pengalaman dan kegiatannya sehari-hari mengenal Tuhan melalui kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Abraham waktu dia hidup belum ada hubungan. Dan dia belajar mengenal Tuhan dari pengalaman hidupnya sehari-hari. Sehingga dia disebut Bapak orang beriman, luar biasa. Henry Nouwen mengatakan bahwa suka dan duka dalam pengalaman kehidupan yang ada di dalam keluarga juga, suka dan duka itu adalah orang tua yang mendewasakan kita. Berikutnya alasan kedua, keluarga menjadi tempat pendewasaan rohani, yaitu menjadi semakin serupa Kristus atau Christ likeness atau imago Dei. Artinya kita memfokuskan spiritual formation, pembentukan rohani, pendewasaan rohani melalui kehidupan berkeluarga. Selanjutnya alasan yang ketiga, kita baca dalam kitab Kejadian 1 ayat 28 bahwa Tuhan punya rencana untuk keluarga. Berkembang biaklah dan penuhilah bumi dan seterusnya. Dan rencana Tuhan ini tidak berubah. Dia bukan Tuhan yang suka merubah rencananya, ini tetap berlaku. Keluarga menjadi suatu konteks yang memenuhi yang paling lengkap untuk kita belajar menjadi dewasa dalam Tuhan. Kita belajar mematuhi otoritas dalam keluarga. Kita belajar membuat decision making dari yang kecil-kecil sampai besar, yang penting sekali dalam keluarga. Kita belajar saling mengasihi, saling mengampuni, dan sebagainya di dalam keluarga. Jadi penting sekali konteks pertumbuhan rohani dalam keluarga.
Karena itu sebagai solusinya gereja perlu mengatur ibadah keluarga dan orang tua menjadi gembala keluarga, menjadi imam dalam istilah saudara-saudara tetangga kita. Orang tua menjadi gembala di dalam keluarga. Kalau orang tua menjadi gembala dalam keluarga, maka keluarga akan melihat sepak terjangnya 24/7, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Dengan demikian, karena yang kita pentingkan adalah bukan mengajarkan ilmu agama, tetapi memberikan keteladanan di dalam keluarga, maka kepala keluarga menjadi panutan di dalam keluarga. Dan ini akan menolong kita semua untuk mengatasi, mengerem, mengurangi kemerosotan nilai-nilai etika, moral, spiritual di tengah-tengah masyarakat. Dalam keluarga-keluarga kita bentuk nilai-nilai rohani yang alkitabiah yang bisa menentang kemerosotan nilai-nilai duniawi yang ada. Gereja tidak melepaskan tangan dari itu. Gereja menyediakan bahan bimbingan rohani berdasar Alkitab yang dipraktekkan oleh kepala keluarga di dalam keluarganya. Pertumbuhan rohani yang seperti ini akan mempunyai sifat multiplikasi deret ukur. Motonya, keluarga sehat, gereja sehat. Sedangkan sebaliknya belum tentu. Keluarga sehat, gereja sehat. Maka gereja mempunyai tugas equipping the equippers yang tadi saya sebutkan dalam bahasa Indonesianya, yaitu jemaat dimuridkan untuk memuridkan. Dengan strategi seperti ini akan terjadi pertumbuhan gereja yang multiplikasi. Spiritual formation dalam keluarga. Kita mengetahui bahwa spiritual formation perlu dilaksanakan dalam setiap keluarga. Caranya sekarang, caranya bukan lagi berkhotbah. Karena jemaat sudah bisa mencari kebenaran, mencari pengetahuan Alkitabiah. Jadi kita tidak lagi berkhotbah, mengutamakan khotbah. Tapi sebaliknya, metodenya adalah sharing life together. Berbagi pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, seutuhnya. Bukan hanya yang jasmani saja, tetapi juga mental kita saling berbagi, spiritual kita saling berbagi, sosial kita saling berbagi, dan seterusnya. Jadi karena bukan berkhotbah, maka metodenya itu disarankan metode bertanya. Kita ingin menanamkan dalam hati jemaat 4 atau 5 atau 4 pertanyaan yang perlu mereka terus-menerus pertanyakan dalam diri mereka ketika mereka ingin bertumbuh di dalam Tuhan, dalam kedewasaan rohani. Pertanyaan pertama, ini seperti Paulus yang jatuh dari kendaraan, dari keledai atau kudanya ketika dia dalam perjalanan ke Damaskus. Dan pertanyaan pertama yang timbul dalam hati Saulus yaitu, siapakah engkau ya Tuhan? Ini pertanyaan yang harus terus-menerus ada dalam hati orang yang ingin dewasa dalam Tuhan. Siapakah engkau ya Tuhan? Murid-murid Tuhan ketika di dalam perahu, Tuhan membuat mujizat dengan menundukkan angin ribut dan sebagainya. Lalu mereka bertanya, siapa gerangan orang ini? Berikutnya, pertanyaan yang kedua. Kita ambil dari ucapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang mengikut dia, Nathanael, dan satu lagi, Filipus kalau saya tidak salah. Mereka mengikut Tuhan Yesus. Tuhan tanya, apakah yang kamu cari? Kita perluas pertanyaan ini. Apakah yang kamu cari dalam kehidupan ini?
Ini berarti bahwa masing-masing menanyakan diri sendiri. Lihat dalam Yohanes 1 ayat 39. Yang ketiga, kita ambil apa yang diucapkan oleh seorang penghulu yang mencobai Tuhan Yesus, penghulu agama, mencobai Tuhan Yesus. Hukum yang utama apa? Tuhan katakan, kasihilah Allah Tuhanmu, kasihilah sesama. Lalu dia ingin mencari celah, dia ingin membenarkan diri, dia bertanya, siapakah sesamamu itu? Nah, saya angkat pertanyaan ini dan kita terapkan dalam kehidupan kita bersama. Setelah kita belajar, siapakah engkau ya Tuhan? Apakah yang kamu cari? Kita pikirkan mengenai diri kita sendiri. Yang ketiga, siapakah sesamamu itu? Kita pikirkan mengenai orang lain yang ada di sekeliling kita. Dan yang keempat, kita kembali kepada Paulus dalam Kisah Rasul 22 ayat 10, di mana dia bertanya kepada Tuhan mengenai pengalaman yang sama dalam perjalanan ke Damaskus, tapi lebih lengkap di situ dikatakan, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Jadi 4 pertanyaan ini. Siapakah engkau Tuhan? Apakah yang kamu cari? Kita tanya diri sendiri. Siapakah sesamamu itu? Dan Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Alkitab menyediakan jawaban untuk semuanya. Pengalaman sehari-hari menyediakan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Pembimbing utama kita adalah Roh Kudus sendiri. Berikutnya, masing-masing keluarga, ingat masing-masing keluarga punya pengalaman yang unik sendiri-sendiri, tidak bisa disamaratakan. Pengalaman setiap keluarga yang tidak sama menjadi bahan pembelajaran untuk karakter building. Apa maksud Tuhan? Tiap keluarga mencari kehendak Tuhan. Ada satu keluarga yang mungkin kehilangan pekerjaan, orang tuanya kehilangan pekerjaan, sekarang tidak punya penghasilan. Keluarga yang lain, ada anak yang terkena musibah, sakit, dan sebagainya. Macam-macam pengalaman kehidupan yang unik, beda satu dari yang lain, dan kita tidak bisa menyamaratakan di dalam mendekati mereka untuk melayani mereka. Peranan gembala tadi menjadi teman seperjalanan, artinya dia menyediakan dirinya. Availability adalah suatu pelayanan. Gembala bukan pribadi yang tahu segalanya, dia menjadi teman seperjalanan. Mentoring menjadi penting sekali dalam pelayanan ini. Berikutnya, gereja tidak lagi menjadi institusi, tapi gereja menjadi community. Institusi tidak dikedepankan. Community yang sifatnya paguyuban itu lebih dikedepankan. Kenapa? Karena gereja adalah pemimpin tertinggi dan pemilik jemaat gereja lokal. Kepemimpinannya tidak boleh diintervensi oleh struktur organisasi. Kristus ada di tengah-tengah. Kolose 1, 27, 29. Sekarang perhatikanlah. Otoritas gereja ada di tangan musyawarah mufakat atau dalam kehidupan di desa, rembuk desa di antara semua kepala keluarga dari jemaat yang ada. Bukan di tangan satu orang gembala atau pemimpin. Masing-masing mencari bentuk yang cocok untuk jemaatnya. Teolog yang bernama Amos Yong, dia mengatakan bahwa pengambilan keputusan perlu mengikuti suatu proses yang berpegang kepada pimpinan Roh Kudus, firman Allah, dan community of believers, komunitas orang-orang beriman. Dalam proses pengambilan keputusan tidak ada pola yang baku. Bandingkan Kisah Rasul 1, Kisah Rasul 6, Kisah Rasul 15 ayat 1. Kita lihat cara pengambilan keputusan yang berbeda. Berikutnya, identitas dominasi tidak lagi menentukan. Karena itu istilah atau denominasi yang ada itu nanti satu saat akan sangat cair, liquid
Karena semua jemaat bisa mendengar khotbah dari semua gereja. Tidak ada bisa membatasi lagi. Dalam konteks yang seperti ini, kepemimpinan gereja yang Pentakosta, yang karismatik, saya hendak jelaskan yang pertama, seperti semua gereja ingin mempunyai pemimpin yang mumpuni, yang bijak, yang welas asih, lemah lembut, dan berter. Yang membedakannya dengan kepemimpinan Pentakosta karismatik yaitu di dalam pelayanan Pentakosta karismatik, gembala hidupnya penuh dengan roh. Nah, ini satu istilah yang perlu kita pelajari, kita gali, kita bahas, kita terapkan, kita wujudkan dalam kehidupan kita. Penuh dengan roh. Karena kehidupan yang penuh dengan roh ini ada di seluruh Alkitab. Bukan hanya mulai dari Kisah Rasul saja. Kita baca mengenai pembuatan tabernakel, ada anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan diberi karunia-karunia. Besaliel, karunia-karunia kerajinan tangan malahan. Kemudian kalau kita baca mengenai nabi-nabi, hakim-hakim, mereka orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Khususnya kalau kita baca riwayat hidupnya Simson, waktu Roh Kudus menguasai dia melakukan hal-hal yang luar biasa seperti Superman. Dan itu bukan hanya perjanjian lama saja, di perjanjian baru kita baca mengenai Filipus yang diterbangkan oleh Roh Kudus ketika selesai membaptiskan orang Ethiopia, dia diturunkan di Astur. Petrus di penjara, Roh Kudus atau malaikat membawa dia keluar dari penjara. Ini semua adalah kehidupan yang penuh dengan roh, yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang penuh dengan tanda ajaib dan mukjizat Tuhan. Bisakah ini bisa kembangkan menjadi ciri kepemimpinan hamba-hamba Tuhan GPPK? Saya doa. Gembala yang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka semua pelayanannya mengalir dari kehidupan yang penuh dengan roh. Kalau begitu, bagaimana model kepemimpinannya? Model kepemimpinan yang saya sarankan adalah model inkarnasional. Menginkarnasikan kehidupan gembala di dalam kehidupan jemaat. Sama seperti Kristus menginkarnasikan hidupnya dalam diri kita, maka kita menginkarnasikan seberapa jauh yang kita terima dari Tuhan dalam kehidupan jemaat yang kita layani. Lalu bagaimana melaksanakan proses penginkarnasian ini? Prosesnya yaitu melalui servant leadership, melalui kepemimpinan yang melayani. Sekali lagi, kita ingat bahwa konteks pelayanan kita difokuskan kepada kekeluargaan. Jadi hubungan gembala dengan jemaat itu bukan hubungan atasan dan bawahan. Hubungan gembala dengan jemaat adalah hubungan seperti orang tua dengan anak-anak rohani. Baca dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7-9. Agar jemaat dapat dilayani dengan baik, gembala perlu terus belajar, berdoa, mencari Tuhan, penuh dengan firman Tuhan, berinteraksi dengan firman, belajar menafsirkan Alkitab dengan benar, tidak semaunya. Penggembalaan adalah seni dan ilmu memimpin sebagai gembala. Berikutnya, mungkin kita perlu membentuk kelompok tumbuh bersama di antara para hamba-hamba Tuhan, sehingga kita bisa saling asah, saling asih, dan saling asuh. Kita pindah kepada peningkatan pelayanan sekolah minggu. Ingat bahwa anak-anak itu adalah bagian dari keluarga, mereka harus dilayani. Karena itu perlu bahan pelajaran
online penyusunan kurikulum. Saya menyarankan agar tim kreatif GPPK kita akan bisa menolong dalam hal ini. Perlu keterlibatan aktif dari orang tua sebagai pembimbing yang tadi saya telah singgung sebagai gembala keluarga. Pembinaan anak jangan diserahkan ke gereja saja. Mungkin perlu dibentuk forum orang tua untuk musyawarah pelayanan anak-anak. Dan dalam forum ini semua aktivitas pelayanan kepada anak-anak dikelola bersama. Berikutnya mencari peluang-peluang baru dalam pelayanan yang saya tidak panjangkan. Yang pertama dalam pelayanan digital. Saya harapkan bagi saudara-saudara yang sudah masuk dalam pelayanan ibadah online akan meneruskannya walaupun sudah selesai dengan COVID-19 ini. Karena sekarang pintu penginjilan terbuka luas. Pelayanan yang bisa dijangkau ini adalah pelayanan melalui media komunikasi ini. Maka kita menjangkau seluruh dunia. Ini penggenapan dari nubuatan Tuhan Yesus. Pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan segala bangsamu jadi muridku, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, ke seluruh dunia. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, lanjutkan program-program ibadah online, khotbah-khotbah online. Apalagi dengan ibadah dengan teknologi komunikasi yang sekarang ini. Khotbah-khotbah, penginjilan-penginjilan kita bisa masuk ke semua rumah, ke setiap keluarga. Tidak ada yang bisa membendungnya. Ini adalah ladang penginjilan. Dunia, seluruh dunia adalah ladang penginjilan. Mungkin juga kita perlu mengadakan networking dengan gereja-gereja lain supaya jangkauan kita bisa lebih luas. Saya tidak akan panjangkan lagi, hanya satu kalimat terakhir. Perubahan jangan dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang untuk maju. God bless you. Hari untuk Ya, terima kasih Pastor Suandoko untuk apa yang sudah disampaikan. Sebentar, saya mesti munculkan ini, kita pinjam akun orang dan foto saya tidak muncul di situ. Ini jadi kita dipinjamkan dari Amerika untuk nah, jadi saya tutup slide-nya dulu. Nah, terima kasih untuk apa yang sudah diseberangkan oleh Pastor Suandoko, dan saya percaya kita semua diberkati. Amin. 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 Nah, kita akan masuk kepada bagian yang selanjutnya, tapi sebelumnya kita akan beradaptasi dengan apa yang disebut dengan new normal. Kita mungkin kalau tepuk tangan sendiri rasanya sungkan, jadi ada sarananya, saudara bisa tepuk tangan lewat gadget saudara untuk mengucapkan terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Suandoko. Jadi sekarang ini kita tepuk tangan dan angkat jempol buat kegiatan ini lewat gadget juga, saudara. Ini beradaptasi dengan new normal kita. Oke. Nah, tadi ada bagian yang dibahas berkaitan dengan kita ini tidak terbiasa untuk bertanya. Barangkali karena sudah dari dulunya kita tidak dibiasakan dengan itu. Mungkin saya ingin sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, saya mau mendahului dengan ini dulu.
kalau kita lihat pendidikan orang Israel terhadap anak-anak mereka, itu kalau dia pulang sekolah, untuk anak-anak pulang sekolah, mereka bukan di waktu dia pulang, mereka nggak tanya, "Hei nak, kamu belajar apa di sekolah?" Tetapi yang mereka tanyakan kepada anak-anak mereka waktu mereka pulang sekolah, "Kamu tadi di sekolah tanya apa?" Jadi kebiasaan ini itu mendarah daging kepada orang-orang Israel. Jadi mereka bertanya, menanyakan kepada anak-anak mereka, "Kamu tadi di sekolah tanya apa?" atau bertanya apa. Nah, ini mungkin saya mau mendorong supaya menjadi budaya buat kita. Katanya nggak ada istilah untuk disebut terlambat gitu. Jadi kita mau budayakan di GPPK, kritis dan mau bertanya. Dengan demikian menandakan bahwa kita ingin tahu banyak gitu ya. Supaya kita semakin lebih lagi. Oke, sementara Pastor beristirahat sejenak, saya akan serahkan kepada Pastor Yeni, nanti akan memberikan kesempatan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Adakah yang sudah menuliskan pertanyaan di kolom? Ada. Oke, saya serahkan Pastor Yeni untuk selanjutnya. Iya, Shalom all Pastor. Untuk Pastor Swandoko, pertanyaan Pastor dari Pastor Citra Kurniawan yang menanyakan bagaimana cara gereja yang masih minim fasilitas alat untuk membuat ibadah online. Selain itu, ada juga kendala jemaat yang masih belum terlalu mengenal teknologi atau gaptek. Sekali lagi, bagaimana cara gereja yang masih minim fasilitas alat untuk membuat ibadah online? Selain itu, ada juga kendala jemaat yang masih belum terlalu mengenal teknologi atau gaptek. Silakan, Pastor. Oke, terima kasih. Sebetulnya peralatan untuk ibadah online itu tidak mahal. Kita mau bikin yang mahal juga bisa, tetapi lebih baik bikin yang murah saja sesuai dengan kemampuan. Ya. Lalu kalau soal gaptek, ya minta maaf. Ini sudah zaman digital. Mau nggak mau kita harus memaksa diri untuk belajar hal. Saya sendiri seperti tadi mengalami kesulitan karena memang saya tidak terlalu paham soal teknologi. Tapi ya mau nggak mau kita harus belajar. Ya Tuhan tolonglah. Kalau seandainya gereja tidak punya dana, gereja barangkali bisa dengan bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya ingatkan. Jadi biaya tidak mahal, sesuai dengan kemampuan. Kedua, kita harus mau nggak mau harus belajar. Dan yang ketiga, mungkin bisa bekerja sama dengan teman-teman. Baik, terima kasih Pastor Swandoko. Rasanya sudah sangat jelas jawaban dari Pastor atas pertanyaannya Pastor Citra. Masihkah ada yang akan menuliskan untuk menanyakan? Karena kalau saya lihat di chat itu hanya satu pertanyaan, yang lainnya hanya komentar. Terima kasih untuk pemaparan dari Pastor Swandoko. Saya masih menunggu, silakan saudara bisa mengetiknya dengan cepat. Jangan malu bertanya, katanya malu bertanya sesat di jalan. Jadi ini kesempatan yang sangat langka untuk kita semua bisa bertanya langsung kepada Pastor Swandoko. Pastor Yeni? Iya. Apakah boleh langsung? apakah boleh mungkin kalau ngetikan ini mungkin teman-teman agak kesulitan kalau di handphone. Apa mungkin teman-teman boleh nggak tanya langsung misalnya? Silakan. Ya, kalau mau nanya langsung mungkin saudara bisa angkat tangan, tapi kan tidak bisa terlihat semua. Kalau misalnya saudara langsung aja mungkin ditulis itu saya mau bertanya. Misalnya begitu juga bisa. Kalau saudara mungkin pertanyaannya terlalu panjang dan sudah susah mengetik, hanya tulis saja saya mau tanya. Begitu nanti saya beri kesempatan buat saudara. Karena kalau angkat tangan takutnya saya tidak bisa melihat karena tidak semua nampak di dalam layar itu harus saya klik begitu.
Atau yang kedua, kalau juga saudara susah mengetik, saudara bisa buka, bisa unmute, saudara bisa mengatakan, saya Yeni mau bertanya, karena supaya ketahuan itu suara siapa, karena mungkin tidak langsung dikenali itu suara siapa. Bisa juga seperti itu. Silakan. Yang tidak bertanya masih tetap tolong di-mute. Masih, apakah ada yang mau bertanya? Atau semua sudah jelas, sudah bisa langsung mempraktekkan di new normal? Oh, baik. Baik, ini ada pertanyaan dari Hope Center Tomohon. Saya nggak tahu siapa. Oh, Pastor Vance. Dikatakan bahwa jemaat saya karena pandemi, hari Minggu juga mereka pergi ke kebun. Menyingkir sekaligus berkebun, saya kesulitan untuk kunjungan. Adakah saran? Oh, Pastor, mungkin ini Pastor Vance merasa kesulitan karena di pandemi ini hari Minggu juga jemaat itu berkebun. Kemudian juga punya kesulitan untuk berkunjung. Nah, saran Pastor seperti apa? Ya, saya sarankan gembalanya pergi ke kebun juga lah. Amin. Pergi ke tempat di mana domba-domba itu berada. Sekaligus belajar berkebun. Bantu-bantu berkebun juga boleh. Ya mungkin itulah, walaupun sedikit berburu, tapi kira-kira seperti itulah. Kalau memang tidak ada sarana-sarana lain, ya kunjungilah mereka di tempat di mana mereka berada. Thank you. Mungkin ini rasanya ini sekedar usulan dari Pastor Yesaya Sabar dari Bandung. Beliau katakan bahwa untuk mengantisipasi pemasukan gereja yang seperti tadi Pastor katakan itu gereja-gereja itu menurun pemasukannya, khususnya buat penghidupan gembala, barangkali bisa diadakan pembekalan tentang bagaimana memulai usaha yang praktis dengan modal yang kecil dan lain-lain dari pakar bisnis sehubungan dengan kondisi new normal. Itu usulannya, Pastor. Saya kira itu usulan yang bagus, bisa dicoba saja. Dan ada banyak badan atau orang-orang yang menawarkan diri untuk menolong startup bisnis misalnya. Mengenai penurunan, halo. Iya, silakan Pastor. Ya, mengenai penurunan dana persembahan di gereja, ada pertanyaan yang diajukan oleh survei yang tadi saya sebutkan, yaitu bilangan Mission Center. Beberapa pilihan untuk sebagai solusinya yang didaftarkan. Yang pertama, mempermudah cara memberi persembahan lewat digital. Yang kedua, sinode mengadakan cross funding gereja besar, diimbau menolong gereja kecil. Yang ketiga, penggalangan dana untuk mereka yang membutuhkan. Yang keempat, nah ini yang nggak enak. Yang keempat, mengurangi honor pendeta dan pengurus gereja. Yang kelima, memberikan atau menyampaikan sosialisasi kepada jemaat supaya mereka lebih mengerti, berbeban, dan mau membantu. Mungkin itu yang disarankan. Baik. Tahu yang keempat. Ya, baik. Terima kasih, Pastor. Lalu kembali ada pertanyaan selanjutnya dari Pastor Johannes Supono dari Bali. Untuk ibadah online, apa perlu ada batasan-batasan isi khotbah? Karena ini kan didengar dan dilihat oleh banyak orang. Jadi ini sedang berbicara untuk ibadah online, apakah perlu ada batasan-batasan isi khotbah karena didengar dan dilihat oleh banyak orang? Silakan, Pastor. Ya, saya kira yang pertama, waktu kita berkhotbah, kita harus punya gambaran siapa kira-kira orang-orang yang akan mendengarkan khotbah itu. Kalau itu hanya untuk jemaat,
atau itu untuk umum. Kalau untuk umum, ya tentunya kita harus lebih berhati-hati, supaya jangan sampai ada yang menyinggung perasaan. Kemarin itu ada keributan besar di antara dua pendeta besar, karena satu sama lain selalu mengkritik. Mereka sudah diam, anak buahnya yang mesti jalan terus. Jadi kita perlu mengantisipasi kira-kira siapa yang akan mendengarkan khotbah saya. Ya, perlu hikmat dari Tuhan, tetapi pada saat yang sama kita perlu keberanian untuk memberitakan kebenaran. Kita perlu urapan Roh Kudus untuk mendapatkan hikmat dan untuk menyampaikannya. Ya, mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pastor. Ya, susah-susah gampang ya pelayanan online. Tuhan pasti tolong kita. Selanjutnya Pastor, ada pertanyaan dari Pastor Henry Manulang dari GPPK Immanuel Karawaci. Bagaimana pandangan Pastor mengenai pelayanan new normal dalam bentuk penginjilan? Jadi pandangan Pastor mengenai pelayanan new normal dalam bentuk penginjilan. Silakan Pastor. Pelayanan penginjilan isinya tetap sama. Kita memberitakan Kristus yang menjadi juru selamat kita, mati di kayu salib, menebus dosa umat manusia, percaya kepadanya, diselamatkan, masuk ke surga. Itu isi dari penginjilan kita. Tetapi metodenya, penyampaiannya tentu harus disesuaikan. Kalau saya berkhotbah kepada orang-orang di kantor, mau menginjil orang-orang di kantor, tentu berbeda dengan kalau saya berkhotbah kepada anak-anak sekolah. Jadi itu harus ada dalam diri kita sendiri, bagaimana cara kita menyampaikannya. Kita tidak bisa nggak peduli, pokoknya ini saya sampaikan, tidak bisa begitu. Paulus sendiri juga dia selalu melihat orang-orang yang mendengarkan khotbah. Oke, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pastor. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pastor Stefanus Joko. Ini sepertinya berbicara mengenai pemasukan juga, begitu ya? Karena dikatakan dengan tidak adanya ibadah bersama di gereja, bagaimana cara gembala bisa menyadarkan jemaat untuk tetap setia berkorban. Sebab berkorban adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan yang harus dilakukan. Sekali lagi, Pastor, dengan tidak adanya ibadah bersama di gereja, bagaimana cara gembala bisa menyadarkan jemaat untuk tetap setia berkorban? Sebab berkorban adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan yang harus dilakukan. Silakan, Pastor. Ya, ini memang merupakan pergumulan kita semua. Penurunan pemasukan persembahan di gereja-gereja. Itu tergantung dari saya kira tergantung dari seberapa dekatnya hubungan kita dengan jemaat. Seberapa dekatnya hubungan kita dengan jemaat. Pada waktu jemaat mengetahui bahwa terjadi penurunan keuangan di gereja, karena hubungan yang dekat itu, maka mereka tetap mau membantu. Tetapi kalau kita hanya ketemu sekali-sekali saja di gereja, hari Minggu saja, dan ada jarak yang jauh, tidak ada hubungan batin dengan mereka, memang agak sulit. Jadi kita mesti memakai cara-cara apa saja bisa. Barangkali kalau khotbah online, di situ disebutkan, kalau saudara tergerak memberikan persembahan, silakan mengirimkan ke sini-sini dan seterusnya. Jadi, cari cara-cara yang lain yang bisa menolong kita untuk mendapatkan persembahan. Itu saja. Baik, terima kasih Pastor. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pastor Handoyo, Palangkaraya. Bagaimana cara memfollow up anggota jemaat yang baru bergabung
dan meminta pelayanan pastoral seperti baptisan, pernikahan, dan lain-lain. Jadi bagaimana caranya kita memfollow up anggota jemaat yang baru bergabung dan mereka meminta pelayanan pastoral seperti baptisan, pernikahan, dan lain-lain. Itu Pastor. Suaranya kecil, tidak terdengar suaranya. Oke, saya ulang. Apakah sudah cukup jelas? Ini pertanyaan dari Pak. Belum. Oke. Ya, pertanyaan dari Pastor Handoyo. Bagaimana cara memfollow up anggota jemaat yang baru bergabung dan mereka meminta pelayanan pastoral seperti baptisan, pernikahan, dan lain-lain? Bisa terdengar jelas, Pastor? Ya, saya coba ya. Baik. Follow up jemaat baru yang mendengar siaran-siaran online dari kita, maksudnya begitu ya? Tidak dijelaskan, Pastor, hanya begitu saja. Halo. Iya, silakan. Ya, lanjut, oleh karena kita tidak ada pertemuan untuk pembinaan di gereja, maka kita harus mencari jalan lain. Kita harus kreatif dalam mencari peluang-peluang yang lain untuk menghubungi jemaat-jemaat yang ingin dilayani. Dan jangan sampai kita menurun atau dikompromikan, tapi pada saat yang sama kita perlu kreatif untuk mencari cara-cara di mana kita bisa melayani mereka yang perlu dilayani. Tadi saya katakan bahwa pelayanan mentoring, pelayanan konseling, per telepon itu akan semakin dibutuhkan dalam masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pastor. Ini masih adakah dari Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya, karena di kolom saya lihat sudah tidak ada pertanyaan lagi. Pastor Yeni, saya Robert Ya. dari Bali. Baik. Mau bertanya langsung? Boleh? Silakan. Ya. Baik, sebelum saya bertanya, Pastor, saya mau sedikit cerita kesaksian, dan juga mungkin kalau boleh juga teman-teman boleh berbagi kesaksian juga lah, apa yang dilakukan atau apa yang kalau boleh diizinkan misalnya begitu, teman-teman mungkin bisa bersaksi singkat apa yang dilakukan selama masa pandemi ini di gerejanya. Nah, sebelum saya bertanya, saya mau cerita sedikit apa yang kami lakukan. Jadi seperti halo? Silakan lanjut. Oke, ya. Jadi seperti yang tadi Pastor sempat singgung, jadi di masa pandemi ini memang karena pertemuan kita terbatas, lalu apa yang kami lakukan adalah kami melakukan, banyak ada yang mic-nya on jadi kresek-kresek. Ya, yang kami lakukan adalah kami mengunjungi jemaat-jemaat. Jadi konsep live group, kami live group atau komsel itu kami lakukan dari rumah ke rumah. Ya, dari rumah ke rumah. Jadi kami menyesuaikan waktu jemaat. Jadi ada yang jemaat bisanya jam 9 pagi, ada yang bisa jam 12 siang, ada yang bisa jam 3 sore, ada yang bisa 7 malam. Memang satu sisi risikonya adalah kami harus keliling. Karena memang sengaja, karena saya sengaja memang tidak kita punya pemimpin komsel, tapi dalam masa pandemi ini untuk hubungan bersama dengan jemaat, jadi saya ambil alih semuanya sementara waktu. Jadi kami yang memimpin live group di setiap wilayah dan semua rumah-rumah. Satu sisi kami menjadi agak repot memang, tapi yang kami lihat adalah justru hubungan kami bersama dengan jemaat itu lebih kuat, dan kami bisa mendengar secara langsung apa yang menjadi pergumulan mereka dan juga apa yang menjadi situasi mereka yang sedang mereka hadapi langsung. Jadi itu sangat efektif sekali yang pertama. Yang kedua juga masalah income gereja. Jadi kami itu drop sampai 85% income gereja kami.
Tadi sampai pastor sudah singgung juga, akhirnya juga bahkan PK kami pun dipotong, kami memutuskan untuk PK kami juga dipotong 85% gitu. Jadi kami mengikuti saja, jadi kami akhirnya juga potong dan jadi luar biasa juga. Jadi maaf. Dan sekolah minggu kami juga apa yang kami lakukan? Kami melakukan sekolah minggu itu dari rumah ke rumah juga. Jadi kita ada jadi guru-guru sekolah minggu datang dari rumah ke rumah mengajar anak-anak itu dari sepanjang minggu, tinggal pilih hari sesuai dengan waktu dari anak-anak itu bisanya kapan. Dan itu sangat menolong sekali dan anak-anak senang, orang tua juga senang. Oke, itu sedikit kesaksian dalam masa-masa pandemi ini. Dan kami juga untuk income kami, bagaimana caranya? Ya puji Tuhan, ada saja peluang, kami jual bawang, kami jual gula, kami jual minyak, kami jual sembako. Jadi itu sangat, puji Tuhan, itu sangat menolong kami untuk kebutuhan kami. Itu yang kami lakukan. Itu sedikit kesaksian. Lalu pertanyaannya adalah, Pastor, ya memang kami akhirnya serba dibatasi juga. Beberapa jemaat bahkan terang-terangan berkata, Pak, saya nggak tahu, saya nggak akan ke gereja dulu dalam tempo sampai vaksinnya ketemu. Ada yang seperti itu, beberapa. Jadi ya kami juga tidak bisa bicara apa-apa. Kalau memang seperti keputusannya ya silakan, online juga. Dan bahkan juga efeknya juga, Pastor, ini pertanyaan saya, akhirnya jemaat juga karena akses kepada media itu luas, jadi akhirnya mereka bisa memilih pendeta siapa yang mau mereka dengarkan. Jadi efeknya adalah akhirnya mereka nggak ikut live streaming kita mungkin karena sederhana begitu ya. Mereka justru lebih menikmati live streaming mungkin di gereja lain yang lebih bagus, yang lebih PCC-nya lebih mantap. Itu satu sisi. Jadi kira-kira bagaimana kita menyikapi hal seperti ini? Sedangkan kita sederhana saja, ya hanya mungkin pakai handphone saja gitu ya, sedangkan yang lainnya ya satu sisi itu seperti tantangan tersendiri lah. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada jemaat supaya mereka bisa, ayo ini gerejanya di sini aja gitu. Kadang-kadang kita juga itu tantangan tersendiri sih, Pastor. Mereka lebih memilih mungkin karena kan di YouTube atau Facebook itu banyak pembicara-pembicara hebat yang top gitu ya. Jadi mereka cenderung lebih memilih ke sana. Itu aja sih pertanyaan saya. Makasih Pastor, makasih Pastor Yeni. Terima kasih buat kesaksiannya. Tapi suaranya masih kecil ya. Cuma saya masih bisa dengar. Untuk income yang drop, ya kita semua sama-sama ada dalam perahu yang sedang goyang ini. Jadi mungkin perlu lebih banyak berdoa, berpuasa, puasa terpaksa barangkali. Ya kita minta Tuhan tolonglah seberapa yang bisa kita lakukan, yang tetap kita lakukan, dan Tuhan tolong supaya kita masih bisa melanjutkan pelayanan. Ini merupakan pandemi terhadap dompet kita, seluruh dunia. Berikutnya, saya senang sekolah minggu masih bisa melakukan ibadah di rumah-rumah. Dan yang terakhir mengenai persaingan live streaming, saya ingin menyarankan satu hal saja. Kalau di dalam jemaat itu ada kelompok milenial. Nah, ini batasan-batasan usia yang sewenang-wenang. Kalau kelompok usia saya itu namanya baby boomers. Itu lahirnya dari tahun 45-40 sampai tahun 60. Jadi umurnya sudah uzur. Umur 60 sampai 80 tahun itu umurnya baby boomers. Tapi umur 40 sampai 60 tahun itu generasi X. 20 sampai 40 itu generasi milenial atau Y.
Dan di bawah 20 generasi Z, masing-masing punya cara pikir sendiri, cara hidup sendiri. Kita mesti sesuaikan dengan kondisi-kondisi itu. Tapi di dalam kehidupan jemaat biasanya paling banyak itu anggotanya dari umur di bawah 20 sampai 40-50 tahun. Kita perlu memanfaatkan mereka ini, memanfaatkan dalam arti yang bagus ya. Kita ingin memberi kepada mereka peluang untuk bisa ikut melayani. Mereka perlu dibekali, mereka perlu dibina, tetapi mereka juga harus diberi kepercayaan bahwa mereka bisa melayani dengan baik. Jadi generasi milenial itu generasi yang sekarang ini paling dicari di mana-mana. Dan juga di dalam gereja, manfaatkanlah keahlian mereka, ketersediaan atau semangat mereka untuk dilibatkan di dalam pelayanan. Mungkin itu saran saya. Generasi milenial, usia 20 sampai 40 tahun. Fokuskan ke situ. Karena di mana ada generasi milenial ini, ibadah jadi hidup. Semangat hidup ramai dan seterusnya. Terima kasih. Thank you, Pastor. Ya, terima kasih Pastor. Terima kasih juga Pastor Robert. Mungkin mohon maaf, usulan Pastor Robert mungkin belum bisa diterima dulu untuk memberikan kesaksian buat yang lain. Tentu kalau akan memberikan kesaksian, akan banyak yang akan memberikan kesaksian. Namun karena waktu juga, jadi saya memberi kesempatan satu lagi yang akan bertanya sebelum nanti akan disimpulkan materi kita oleh Pastor Yuwana Markus Bambang. Masihkah ada yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan satu orang lagi. Bisa lewat chat, atau juga kalau itu langsung saudara mengatakan, saya Yeni mau bertanya. Saya ingin Jadi bertanya. saya tahu. Dari, Salam, Pastor Yeni. Oh ya, sebentar. Tadi Pastor Joko sudah bertanya, satu kali pertanyaan. Saya kasih kesempatan dulu, apakah yang lain ada yang... Oh, oke. Sebentar ya, supaya siapa tahu ada yang lain yang ingin bertanya. Apakah yang lain ada yang bertanya? Kalau tidak, saya beri kesempatan buat Pastor Joko. Oke. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, tolong singkat, padat pertanyaannya, supaya bisa langsung dijawab oleh Pastor karena mengingat waktu. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Salam, Pastor Suwandoko. Shalom. Iya, Pastor, ini saya ingin bertanya. Saya nggak bisa dengar, suara terlalu kecil. Ya, salam. Sudah, Pastor? Masih terlalu kecil. Oke, nggak sudah. tahu dari mana. Tadi bagus suaranya, tapi tiba-tiba jadi kecil begitu. Oh, sekarang sudah, Pastor? Masih kecil. Sudah atau Pastor Heri masih kecil? Bisa cari tahu kenapa. Kalau saya mendengarnya sangat jelas, Pastor. Pertanyaannya suaranya Pastor Joko. Kecil. Apakah volumenya Pastor? Suaranya kecil. Apakah volumenya Pastor mungkin? Volumenya Pastor mungkin di handphone apa di laptopnya Pastor? Saya tidak rubah apa-apa. Oh begitu. Oke. Jaringannya Pastor mungkin. Tapi coba mungkin bisa nangkep ya. Sebab pertanyaannya simpel. Coba diulang aja Pastor Joko dengan lebih kencang. Kalau mau keluar lewat mana? Ya. Pertanyaannya begini. Oke, silakan. Saya mudah-mudahan bisa mendengar Pastor Joko. Bagaimana kita menyikapi jemaat? Waduh, tambah kecil. Malah tidak kedengaran. Oke, coba saya dekatkan. Bagaimana kita menyikapi jemaat? Ini masih bisa kedengaran walaupun masih kecil. Ya, bagaimana kita menyikapi jemaat yang ibadah lebih memilih mengikuti mungkin live streamingnya gereja lain, tetapi setiap mengalami kesulitan minta kita layani, minta kita doakan begitu. Sementara untuk ibadah mereka lebih memilih mengikuti gereja lain yang mungkin lebih bagus, lebih menarik dan lain sebagainya. Itu Pastor pertanyaannya. Oke, terima kasih. Pastor bisa dengar dengan jelas? Apakah Pastor Suwandoko bisa dengar? Tidak jelas, tapi saya bisa nangkap. Bagaimana jemaat yang suka ikut ibadah
live streaming dari gereja lain, tapi kalau ada keperluan, minta dibantu oleh kita. Betul, Pastor. Ya, kira-kira begitulah. Itu memang ada di semua gereja. Ada di semua gereja. Jadi ya sabar-sabar saja, kita layani saja jemaat yang seperti itu, dan diharapkan akan ada kesadaran supaya jemaat itu akan mau juga mendengarkan khotbah kita, dan di pihak lain dari pihak kita sendiri mungkin ibadah live streaming kita perlu ditingkatkan supaya bisa lebih memuaskan kepada lebih banyak orang. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi jangan kecewa, jangan putus asa, karena itu ada di semua gereja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pastor. Ya, terima kasih untuk Pastor Suwandoko yang sudah memaparkan materi dengan begitu baik, begitu jelas, dan juga sudah menjawab semua pertanyaan dari rekan-rekan pastor yang ada. Dan saya juga berterima kasih buat rekan-rekan yang sudah memberikan pertanyaannya pada malam hari ini. Jadi mungkin kalau masih ada yang menyusul bisa langsung saja bertanya kepada Pastor Suwandoko. Baik, sebelumnya mungkin saya akan langsung serahkan kepada Pastor Yuwana Markus yang akan menyimpulkan materi dari pastor dan pembicaraan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Pastor Suwandoko yang sudah menyampaikan materi kita malam hari ini. Saudara-saudara sudah mengikuti semua yang dipaparkan, dan saya hanya ingin menggarisbawahi saja atau hanya seperti meringkas saja apa yang disampaikan oleh Pastor Suwandoko tadi. Bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan yang baru dalam rangka pandemik COVID-19 ini, yaitu menemukan pendekatan-pendekatan pelayanan yang baru. Tadi Pastor Suwandoko menyebutkan agar kita tidak menjalankan pelayanan seperti biasanya saja, tetapi seharusnya ada perubahan-perubahan yang bahkan disebut seharusnya ada revolusi. Jadi ini revolusi itu perubahan yang perubahan yang betul-betul signifikan, ada perubahan yang signifikan, dan ada 6 poin tadi yang disampaikan oleh Pastor Suwandoko. Yang pertama, perubahan-perubahan ini harus menyangkut keluarga yang menjadikan sebagai konteks pelayanan, jadi memberdayakan keluarga-keluarga sebagai tempat untuk belajar, keluarga sebagai tempat pendewasaan rohani, dan seterusnya. Dan kemudian bagaimana kita dapat juga meningkatkan pemuritan dalam jemaat agar mereka juga bisa memuridkan jemaat yang lain atau memuridkan orang-orang yang lain melalui berbagi hidup. Jadi bukan melalui metode berkhotbah, tetapi melalui metode berbagi hidup. Melalui ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dibagikan oleh Pastor Suwandoko, ada 4 pertanyaan. Kita bisa saling berbagi hidup satu dengan yang lain, dan jemaat akan dituntun untuk mendapat jawaban-jawabannya dari Alkitab. Dan kemudian bagaimana menggunakan pengalaman-pengalaman yang unik dalam setiap keluarga untuk mereka dapat saling menolong satu dengan yang lain. Kemudian pendekatan pelayanan yang berikutnya adalah bagaimana kita memandang gereja bukan lagi sebagai satu institusi, tetapi sebagai komunitas. Jadi ini tidak lagi memandang struktur-struktur organisasi yang kaku, tetapi menggunakan kekuatan komunitas sebagai satu potensi dalam pelayanan-pelayanan dalam era new normal ini. Dan kemudian yang keempat, bagaimana kita juga menyesuaikan kepemimpinan kita, khususnya dalam konteks gereja-gereja Pentakosta karismatik, bagaimana gaya hidup yang penuh dengan roh. Jadi bukan hanya meningkatkan pekerjaan Roh Kudus dalam ibadah peribadatan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam gaya hidup sehari-hari. Bagaimana mengembangkan kepemimpinan kita yang bisa diterapkan dalam kehidupan setiap jemaat, dalam istilah yang digunakan Pastor Suwandoko tadi, incarnational leadership. Jadi kepemimpinan kita bisa dilanjutkan atau diinkarnasikan
oleh setiap jemaat-jemaat kita, mengembangkan hubungan-hubungan dengan jemaat sebagai sebagai orang tua dengan anak atau parenting, model parenting, dan kemudian juga bisa juga menggunakan pendekatan kelompok-kelompok tumbuh bersama untuk membentuk kepemimpinan baru dalam gereja lokal kita. Dan kemudian poin yang kelima juga pendekatan pelayanan yang baru yang perlu diperhatikan dalam era new normal ini adalah pelayanan sekolah minggu, meningkatkan peranan orang tua sebagai pembimbing dalam setiap rumah-rumah mereka. Ya tentunya ini tantangannya juga banyak sekali karena ada juga single parent misalnya, atau ada anak-anak yang tidak memiliki orang tua sama sekali, harus dicarikan jalan keluar untuk mereka itu. Dan kemudian yang terakhir ada mencari peluang-peluang yang baru dalam pelayanan. Khususnya dalam hal ini, Pastor Swandoko mengajak kita untuk melibatkan generasi-generasi yang lebih muda, generasi Z misalnya atau generasi Y, untuk mereka dapat terlibat dalam pelayanan-pelayanan yang menggunakan teknologi misalnya. Kemudian pelayanan-pelayanan konseling juga bisa dikembangkan melalui media digital. Pelayanan penginjilan juga. Jadi ada banyak peluang-peluang pelayanan yang bisa dikerjakan dalam era new normal ini. Dan saya kutip satu pernyataan yang sangat baik sekali dari Pastor Swandoko tadi, mengakhiri pemaparan beliau, bahwa perubahan-perubahan yang sedang terjadi ini sebetulnya bukan ancaman. Jadi kalau tadi ada beberapa teman-teman yang melihat ada ancaman-ancaman jadi live streaming gereja lain, tetapi marilah kita memandang perubahan-perubahan ini sebagai satu peluang untuk kita meningkatkan kualitas pelayanan kita dan peluang untuk maju. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk menggarisbawahi pertemuan malam hari ini. Semoga kesimpulan-kesimpulan yang coba saya tuliskan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Dan satu lagi yang terakhir tadi ini saya lupa, bagaimana juga kita meningkatkan kreativitas untuk menjalankan pelayanan-pelayanan kita di era seperti ini. Jadi seperti saudara-saudara, kalau Bapak Ibu masih ingat pertemuan kita terakhir di Denpasar kemarin, bagaimana kita membangun excellent spirit through excellent ways. Ya, saya rasa ini sekarang kita prakteknya sudah cocok sekali untuk di era pandemi COVID-19 ini, untuk mempraktekkan tema kita di pertemuan Denpasar kita yang lalu. Sekian, saya kembalikan kepada Pastor Heri Wuntu untuk menutup pertemuan sore hari ini. Shalom. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Yuwana Markus yang sudah menyimpulkan berkaitan dengan seminar kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Pastor Swandoko. Ya, kita beri aplaus lewat media kita. Iya, puji Tuhan. Jangan kapok-kapok Pastor Swandoko. Thank you. Nanti ini adalah kegiatan perdana kita, kegiatan perdana dari GPPK untuk all pastor bisa dibekali melalui pertemuan-pertemuan seperti ini. Dan akan berlanjut, seperti saya baca ada usulan juga tadi, supaya nanti kegiatan yang seperti ini bisa berlanjut pada waktu-waktu yang lain. Kita akan perhatikan itu dan kita harap bisa membahas topik-topik yang lain supaya nanti akan semakin memperkaya berkaitan dengan pelayanan-pelayanan kita. Kita baru memasuki baru disadarkan dengan kegiatan new normal kita yang perlu diantisipasi dengan banyak hal. Tadi disinggung berkaitan dengan mungkin ada kesempatan kita belajar bersama untuk ada solusi untuk hamba-hamba Tuhan bisa ada buka income apa barangkali. Kemudian guru-guru sekolah minggu bisa ada penambahan pengetahuan, skill apa lagi, dan saya percaya masih banyak topik-topik yang lain yang nanti kita akan bahas. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber, juga buat co-host 1, co-host 2, dan semua peserta yang ada. Sebelum kita akan mengakhiri, karena kita hampir 3 jam dengan pertemuan ini, khususnya yang sudah mulai dengan pertemuan dari jam 4 tadi ya, kita sudah berfellowship sama-sama.
Tapi seperti janji saya tadi bahwa kita akan mengakhirinya dengan ada empat door prize lagi yang mau diundi pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kita akan akhiri dulu di dalam doa. Saya akan minta Pastor Bambang Irianto, apakah ada? Kalau tidak ada, nanti minta istrinya yang ya. Pastor Bambang Irianto bisa menutup kita dulu dalam. Terima kasih. Ya. Oh ya, oke, baru bangun ya. Oh, saya menyimak terus. Oke. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan buat sore hingga malam ini kami boleh berfellowship dan dicerai oleh sebuah pengajaran mengenai situasi yang sedang kami hadapi dalam dunia yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Begitu cepat perubahan itu sehingga menuntut kami juga harus mengalami perubahan untuk kami dapat menyesuaikan dalam situasi yang sedang terjadi pada masa kini. Mampukan kami supaya kami dapat menangkap apa yang menjadi kehendak dan tujuan Tuhan dalam perubahan ini, dalam kegerakan Tuhan di atas bumi ini. Sehingga kami boleh melebarkan kerajaan-Mu di atas dunia ini dalam situasi apapun. Berkati hamba-Mu Pastor Suwandoko yang telah mengampu kepada kami pada sore hingga petang malam ini. Tolong hamba-Mu ini pakai terus dalam pelayanannya, pakai beliau sebagai gembala sidang di CCC ataupun sebagai ketua umum dari GPPK. Tuhan memberkati. Juga kami semua yang sudah hadir, Tuhan akan tolong kami Tuhan. Kami biji mata-Mu, kami terlukis di telapak tangan Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami dan meninggalkan kami. Apa yang menjadi keperluan kami yakin bahwa Tuhan akan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati pelayanan pengembalaan kami. Berikan kami tanda-tanda yang ajaib untuk memberitakan firman Tuhan, sehingga banyak orang akan diselamatkan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Bambang. Sekali lagi sebelum Bapak Ibu Saudara berpulang ke rumah masing-masing, kita akan lanjutkan dengan door prize kita yang sudah diundi. Yang tadi yang sudah diundi pemenangnya adalah ini. Pastor Joli Alesius Pandewana Mandak. Dan kita akan, masih ada 4 lagi yang akan kita undi. Dan kita akan lanjut dengan undian kita. Maka ini nama-nama saudara, dan seperti yang saya tunjukkan tadi, bahwa kita semua ada 240 PI. Dan nama-nama saudara semua ada di sini. Termasuk saya tentunya. Nah, kita akan undi untuk kali yang kedua, dan ini tidak ada rekayasa sekali lagi. Oh, sinyal pelan memang. Sinyalnya. Ini sekali lagi karena computerized dan itu diacak ya. Jadi saya tidak mengatur atau sinyal HP-nya pelan. Oh. Iya. Oke, kita lanjut. Jadi saudara akan saksikan, saya akan tekan untuk mengundi pemenang yang kedua. Berapa yang hadir? Oke, pemenang yang kedua kita undi. Iya. 10, 9. Ini pemenangnya. Ringkasannya. Adakah Meis Kematoneng? Dari luar yang bertanya atau dari dalam? Semua dari dalam. Kalau ada Meis Kematoneng, dia pemenang untuk undian kedua. Kalau tidak ada, kita ganti. Ini kecil. Sepertinya tidak ada. Kita lanjutkan dengan Meis Kematoneng. Ya, kita lanjutkan dengan yang nomor 2 karena orangnya tidak ada. Kita lanjutkan. Nathanael Lewarion. Oh, Nathanael Lewarion. Tidak ada.
Kita lanjut lagi dengan yang selanjutnya. Paulus Wiratno tidak ada. Oke, tidak ada wakil-wakil ya. Oke, kita lanjut juga dengan selanjutnya. Oh, tapi belum mute. Obrolannya masih di GPPK. Ini Pak Sukarjo. Pastor Sukarjo, adakah? Pak Sukarjo dari Bandung nih, Merdeka. Oh bukan, dari Solo. Dia Solo ya Pak? Oke, tidak ada. Oke, kita lanjut. Oh, ini Shani Lee, istri dari Pastor Victor Untuene, tidak ada. Kita lanjut ya. Oh, yang ulang tahun. Ini yang ulang tahun. Pastor Yuyung Farida, dia mendapatkan yang kedua. Oke. Ini Subang masih nempel di sini ada. Oke. Kita ketiga sekarang ya. Oh, Danny Roslim. Adakah orangnya? Daniel Roslim? Sudah pamit tadi. Oh, sudah pamit. Wah. Ada. Oh, ada. Oh, ada, sorry. Mana Samuel yang pamit. Semi yang pamit, sorry. Oh, Semi yang pamit. Denny ada? Oh, ini ada. Oke, congratulations. Ini sudah keberapa nih? Ini keberapa? Ketiga. Oke, masih ada 2 lagi ya. Oke, Oh, sudah tidak ada lagi, udah pamit juga nih. Haryadi Sutanto ini Surabaya. Oke, kalau sudah tidak ada, lebih besar peluang kita. Rapendi Sagala, adakah Pak Rapendi Sagala Medan? Lewat juga. Wah. Oke, kalau tidak ada kita cari yang mau. Oh, Ambon. Mana Pastor Iren ada kan? Ambon lewat juga. Aduh. Ada. Mana Ibu Iren? Namanya masih ada. Namanya masih ada. Ada Kaseng. Hah? Namanya masih ada. Mana Betos? Mana Ambon ini Ambon? Ada Kaseng. Mana? Ayo suaranya kecil. Oh ada. Wah ini Ibu Iren juara keempat. Oke kita cari yang terakhir dan pastikan saudara. Saya juga mau. Iya. Oh ini tidak ada. Oh, ini lewat juga, tidak ada. Oke, kita ambil yang terakhir. Ini dari Manado, Filma Jefta Ciali. Ada. Oh iya. Ada. Oke, selamat. Oke, jadi
Jadi hampir beta hapus. Oke, selamat buat teman-teman kita yang sudah mendapatkannya. Pertama Pastor, Pak Joli. boleh tambah satu lagi? Nanti bulan depan. Oke, tolong ingat yang pertama Pastor Joli ya. Kedua siapa ya? Ya. Oh, Ibu Yui Farida. Ketiga Daniel Roslin. Keempat Ibu Iren ya. Ini kelima Pak Vilma Jefta Jiali. Oke, masing-masing akan mendapatkan paket data internet dengan nominal kurang lebih karena berbeda provider, jadi berbeda harga begitu. Paling tidak kurang lebih 100.000 per orang. Haleluya. Terima kasih. Ya, jadi makanya sering-sering ikut seminar. Jadi kita akan ada lagi di pertemuan berikut. Kita harapkan lebih banyak lagi yang ikut di dalam kegiatan seperti ini karena ini tentu saja memberkati. Ini tentu saja akan memperlengkapi kita dan tidak ada yang rugi untuk mengikuti kelas-kelas seperti ini. Kita akan semakin di-upgrade dan semakin mengantisipasi hal-hal yang baru pada saat ini. Ada usulan-usulan yang saudara ingin sampaikan, itu sampaikan saja di grup, atau saudara mau sampaikan itu secara pribadi lewat WA pribadi saya, silakan. Dan itu kita akan pertimbangkan di dalam pertemuan atau rapat Majelis Pusat supaya nanti itu bisa direalisasikan sebagai menjadi perhatian kita untuk dapat kita lakukan bersama-sama. Jadi tadi yang mengikuti kegiatan ini saya lihat sampai 74 gadget. Dan di satu gadget ada yang bisa ada seperti Pastor David bersama istri, demikian juga dengan teman-teman yang lain. Jadi kurang lebih bisa dikali 2 karena ya, yang lain juga bisa ikut. Dan total PI kita sampai sekarang ini ada 240, jadi kurang lebih hampir sebagian besar mengikuti kegiatan ini, walaupun tidak sampai tuntas, karena ada yang sudah harus pergi karena pelayanan dan lain sebagainya. Kemudian terakhir sebelum kita akan berpisah, saya ingin mengucapkan mewakili kita semua, berterima kasih kepada Bapak Doni Kaemba. Kalau saudara lihat nama saya yang ada di situ, itu bukan Heri Wuntu, tetapi namanya Doni Kaemba. Pak Doni Kaemba inilah yang memiliki akun Zoom ini, sehingga kita bisa pinjam. Awalnya kita hanya membatasi untuk peserta 100 saja. Karena sebenarnya kita punya akun Zoom juga, tetapi terbatas dengan 100 peserta saja. Tetapi karena ada masukan kemarin bahwa kemungkinan besar kita akan lebih daripada 100 peserta, sehingga kita dipinjamkan dan kita bersyukur untuk itu. Namun pada akhirnya ternyata kita hanya 74 gadget yang kita pergunakan. Artinya memberikan gambaran buat kita, untuk pertemuan berikut kita bisa pakai punya kita. Dan bahkan ada satu teknologi yang bisa kita kawinkan, karena saya juga coba belajar, jadi Zoom kita bisa koneksikan dengan YouTube, sehingga bisa diperluas lewat YouTube. Jadi semua itu adalah informasi-informasi yang sebenarnya bisa kita pelajari, kita dapatkan, dan kita kembangkan. Jadi seperti itu kurang lebih yang saya bisa sharingkan, tambahkan, dan kita akan bertemu dalam pertemuan atau kesempatan yang berikut. Kita akan semakin ada bersama-sama di dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen. Silakan aktifkan mic saudara. Terima kasih, Tuhan berkati. Sebelum saudara pamit. Terima kasih Pak Heri. Sama-sama, Tuhan berkati kita semua. Tuhan Doko. Tuhan berkati, Tuhan berkati semua. Terima kasih Pak. Terima kasih. Markus. Yang belum sangat memberkati. Iya, amin, amin. Tuhan berkati. Pastor Heri enggak foto bareng dulu, Pastor Heri. Pastor Heri. Susah di ini nanti kita ambil karena sudah direkam. Nanti kita akan setting itu, bisa diatur. Foto bareng, Pastor. Sudah banyak yang pamit, nanti kita ambil waktu momen yang banyak tadi, kemudian kita akan satukan begitu. Oke. Sorry Pak Heri, saya tadi baru bisa ikut di pertengahan. Mohon izin pamit. Oh iya, buat teman-teman yang masih ada, mungkin ini pertemuan pertama kita, tetapi pertemuan berikut tolong seperti Pastor Roni dari Bali ini jangan pakai nama Galaksi. Bisa ditukar, bisa di rename, bisa diganti ya, rename ya. Supaya baik. Oke. Demikian juga dengan teman-teman yang lain. Kemudian waktu kita adakan seperti begini, harap kita sudah mute mic kita supaya tidak distorsi kepada teman-teman yang lain. Istimewa buat yang sedang menyampaikan materi seperti begitu. Ya, kita belajar Pak Heri, mohon maaf karena baru nyampe, jadi langsung buka, langsung on aja. Sip. Usul, Pastor Heri. Oh ya, gimana? Usul. Iya, gimana gini, Pastor Joko? Untuk pertemuan berikutnya, lebih baik apabila materi sudah disampaikan, ditutup saja pintunya. Sehingga orang nggak bisa masuk, nggak ganggu begitu. Oh, boleh juga. Jadi, nanti kita akan ditentukan waktunya aja. Waktunya sudah ditetapkan jam sekian. Iya. Mereka yang telat ya udah nggak bisa masuk lagi. Gitu. Iya. Kalau Usulan materi yang baik, disampaikan. usulan yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Nanti kita pakai model seperti begitu. Ini kan kita baru pertama kali, jadi kita terima masukan, apa yang baik kita terapkan, dan kita minimalisir apa yang tidak perlu begitu. Good. Siap. Oke. Sampai nanti. Sampai nanti teman-teman yang lain. Ini masih berkati semua. Pamit dulu. Oke. Ini masih 37 gadget nih. Rupanya belum masih enggan untuk pergi nih, silakan. Masih bertahan. Main kartu dulu. Mau nyanyi dulu, Oke, kita pamit. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Oke. Kas keluar bagaimana ya? Bagaimana mau keluar ya? Yuk, waduh, nggak bisa keluar itu, Ibu Hilda. Bagaimana kas keluar? Kota kurung itu. Buka pintunya. Halo, Tirsa, kasih keluar dulu, Mama Natal, kasih keluar, Tirsa. Tirsa, kasih keluar dulu, Mama Natal. Kuncinya dibuka. Kunci. Oke, kalau supaya bisa keluar, mungkin saya yang pegang kontrol supaya satu kali lepas bisa itu semua. Bagaimana? Oke. Boleh. Oke. Pastor Richard, aduh saya belum sapa ini. Ini dari jauh nih, Manokwari. Aduh. Pastor Yoka. Ya, untung signalnya nggak harus naik pohon, Pastor. Biasanya harus naik pohon. Naik pohon dulu. Oke, kalau begitu Tuhan Yesus memberkati. Sampai baku dapa lagi. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Ini Pastor Samuel.